Yo, yo, yo. Kali ini kalian sedang dengerin suara gua. Suara yang nggak begitu bagus, tapi insya Allah akan memberikan pendidikan atau sedikit memberikan informasi kepada kalian semua tentang film ini. Ya, kali ini gua bakal bahas film yang namanya Godzilla vs Kong. Film yang sedang booming, sedang ramai, bahkan mungkin lo udah nonton film ini dan kemudian menekan video ini. Jadi, seperti pada video-video gue sebelumnya, gue nggak bakal lagi bahas alur cerita film karena gue merasa kalau gue ceritain alur cerita film kayak gue ngeludahin sutradaranya dan udah capek-capek buat gue malah ceritain, kan nggak baik gitu ya kan. Jadi gue bakal bahas tentang bagaimana film Godzilla vs Kong ini pengaruhnya terhadap lingkungan di sekitar lo. Dengan judul video ya gini, film Nolan yang bikin bingung masih kalah dengan film adu kuat antara saksa. Jadi videonya dimulai. Di awal berita kemunculannya, Godzilla vs Kong dihadirkan sebagai salah satu adaptasi non-orisinal dari Hollywood terhadap kisah tempur para saksa. Jadi, Godzilla ini awalnya guys bukan berasal dari Amerika, tapi berasal dari negara Jepang. Tapi tahun ini, atau tahun 2021 ini, berbeda dengan 2 tahun yang lalu. Berbeda dengan tahun 2019, di mana Godzilla vs Kong ini pertama kali diberitakan akan muncul atau datang ke halayak ramai. Tahun ini, semua kesempatan orang-orang untuk menonton film di bioskop telah dicuri oleh pandemi global, oleh pandemi COVID-19, yang membuat banyak film blockbuster harus menunda perilisan filmnya atau beralih diputar di layanan streaming seperti Netflix, HBO Max, atau Disney Plus, dan beberapa layanan streaming lainnya. Karena itulah, hadirnya Godzilla vs Kong disambut dengan penuh kegembiraan oleh mereka yang merindukan hangatnya kursi bioskop. Dan angka yang menunjukkannya, film keempat dari Monsterverse ini telah meraup lebih dari 250 juta dolar Amerika Serikat di box office seluruh dunia selama beberapa hari perilisannya. Film Godzilla vs Kong ini kemudian menasbihkan dirinya sebagai film dengan pendapatan tertinggi oleh Amerika Serikat selama pandemi COVID-19. Dan ada kemungkinan juga Godzilla vs Kong ini bisa mengungguli Godzilla King of the Monster yang hanya meraup 383 juta dolar di seluruh dunia di tahun 2019. Jadi ya hanya beda 100 juta aja gitu guys. Dimana tahun 2019 itu padahal tahun yang sangat bagus untuk dunia perfilman, karena perfilman itu sedang berjaya-jayanya. Kejayaan yang ditampilkan pada Godzilla vs Kong sedikit berbanding terbalik dengan film Tenet arahan Christopher Nolan, film dengan angka antisipasi tertinggi selama pandemi. Setelah beberapa kali mengalami penundaan, Tenet menghebohkan jagat seniman dengan menyatakan dirinya nih sebagai penyelamat bioskop. Kenapa? Karena dia bakal hadir juga di bioskop, dia nggak bakal hanya hadir di layanan streaming. Untuk alasan apapun, setiap orang pasti ingin kembali ke bioskop untuk mendapatkan full experience dari film baru Christopher Nolan, yang selalu memukau penontonnya dengan kemajuan dalam visual, suara, dan sinematografi. Seakan-akan semua yang disentuh oleh Nolan berubah menjadi emas. Nah, bagi kalian yang tidak tahu siapa itu Christopher Nolan itu adalah sutradara dari The Dark Knight Rises, The Dark Knight, dan Batman Begins. Mungkin juga kalian pernah nonton yang namanya Interstellar atau Inception. Itu adalah film-film yang membuat kalian pusing 7 keliling, tapi kalian terpukul juga di waktu yang bersamaan. Nggak percaya? Nonton aja. Namun, hal itu tidak sesuai ekspektasi. Ketika Tenet dirilis pada Agustus tahun lalu, film itu gagal menyelamatkan bioskop guys. Alasan utamanya mungkin karena orang-orang masih meragukan apakah kembali ke bioskop itu layak dengan peluang terpapar virus. Ditambah alur cerita membingungkan yang kemudian menjadi pertimbangan orang untuk enggan datang ke bioskop hanya untuk nonton film Tenet, yang bikin mereka malah pusing. Bukannya terhibur, malah pusing, kan? Bahkan total global dari Tenet sendiri tidak dapat mencapai pendapatan film Christopher Nolan sebelumnya, yakni Dunkirk. Godzilla vs Kong tidak bermain sebagai pahlawan yang pantas kita dapatkan, tetapi pahlawan yang memang kita butuhkan. Sejak bulan Januari, trailer filmnya dilepas ke publik. Dengan cepat, publik diajak untuk bersama menyaksikan pertarungan kera raksasa versus kadal kolosal. Seakan-akan itu adalah perintah dari dokter pada kalian nih. Kalau kalian nggak nonton Godzilla vs Kong, kalian nggak bakal sembuh dari penyakit kalian. Jadi, tidak seperti Tenet, keyakinan bahwa seekor kera raksasa dan dinosaurus purba yang bertarung berkali-kali dapat disaksikan di bioskop itu seakan-akan menjadikan film ini sebagai surga pelarian yang sangat sesuai. Sebuah film yang mungkin telah dilupakan selama tahun lalu itu dengan mudah menggeser peran Tenet sebagai penyelamat bioskop.
Jika dibutuhkan pembantaian kaiju tak kenal ampun untuk menyalakan kembali obor cinta terhadap bioskop, maka kondisinya sekarang kita berada pada posisi yang baik-baik saja. Videonya selesai.